Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Rai Putri Yunita Chandra Dewi dengan NIM 20120111016 dari kelas 3B. Baik, saya akan menyampaikan mengenai teori feminisme. Adapun yang akan kita bahas yaitu pertama, mengapa muncul paham feminisme. Yang kedua, yaitu mengenai cara kerja teori feminisme dalam penerapannya untuk menganalisis karya sastra. Dan yang ketiga, yaitu mengenai artikel bias gender. Yang pertama, mengapa muncul paham feminisme? Kesadaran tentang feminisme pertama kali muncul pada tahun 1792 di Inggris lewat buku yang berjudul A Vindication of the Right of Woman, karya dari Mary Wollstonecraft. Nah, buku itu diterbitkan usai Revolusi Prancis meletus dan kala itu terjadi ketimpangan partisipasi politik antara perempuan dan juga laki-laki. Selanjutnya, feminisme sebagai sebuah paham atau gerakan muncul pada tahun 1960 dan menyebar luas ke seluruh dunia bahkan sampai ke Indonesia pada tahun 1970-an. Nah, paham ini muncul karena wanita telah mampu membuktikan dirinya sebagai gender yang berhasil dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan segi kehidupan bermasyarakat lainnya. Baik, yang kedua mengenai cara kerja teori feminisme dalam penerapannya menganalisis karya sastra. Terdapat 7 cara kerja. Yang pertama yaitu menentukan dan membaca karya sastra yang akan dianalisis. Yang kedua yaitu menentukan fokus masalah yang sesuai dengan perspektif kritik sastra feminis. Yang ketiga yaitu melakukan kajian teoritik dan juga kajian terhadap tulisan peneliti sebelumnya. Yang keempat yaitu mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan dengan fokus masalah yang akan dianalisis. Yang kelima yaitu menganalisis data dengan menggunakan perspektif kritik sastra feminis. Yang keenam yaitu menafsirkan dan juga memberikan penilaian terhadap hasil penelitian sesuai dengan ragam yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu menuliskan laporan kritik sastra dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan media publikasi yang telah dipilih. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai artikel bias gender. Artikel yang pertama yaitu berjudul Bias Gender dalam berita kasus Vanessa Angel, analisis wacana kritis Sarah Mills dalam detik.com. Adapun permasalahannya yaitu wacana patriarki yang masih kuat di Indonesia sehingga narasi mengenai wanita di media tidak bisa lepas dari kontestasi ideologi tersebut di ruang publik serta pemilihan kata memunculkan konotasi yang negatif bagi kaum perempuan. Adapun subjek dari artikel ini yaitu 5 berita kasus Vanessa Angel di portal beritadetik.com, baik yang muncul di newsdetik.com ataupun di hotdetik.com. Dan hasil telaah yaitu pemilihan kata terkait dengan perempuan di media kerap kali membuat perempuan berada dalam posisi pasif atau negatif. Misalnya pada 5 berita berikut, berita yang pertama yaitu polisi pemesan Vanessa Angel pengusaha. Nah, dalam berita tersebut pemilihan kata pemesan menggambarkan bahwa tidak ada kesetaraan antara pemesan dengan yang dipesan atau antara Vanessa Angel dengan pemesannya yaitu seorang pengusaha. Pada berita yang kedua yaitu dengan judul Tarif Prostitusi Online Artis VA Capai 80 Juta. Nah, berita tersebut menampakkan bahwa Vanessa Angel dalam posisi yang negatif karena adanya kata capai yang memunculkan pemikiran bahwa Vanessa Angel adalah pelaku prostitusi dengan tarif yang sangat mahal. Kemudian pada berita ketiga dengan judul Vanessa ditangkap bersama model majalah dewasa Apriela Shakila di sebuah hotel di Surabaya. Nah, dalam berita tersebut, pembaca akan difokuskan pada objek yang berjenis kelamin perempuan, sementara subjek yang berbuat benar tidak disebutkan. Dan kita juga tidak mengetahui apakah subjek itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Dengan demikian, maka terlihat bahwa perempuan ditonjolkan saat mereka berbuat salah atau berbuat negatif.
Kemudian pada berita keempat, yaitu dengan judul Vanessa Angel si cantik yang hobi gonta-ganti pacar kini terjaring prostitusi online. Nah, dalam berita tersebut terlihat bahwa Vanessa Angel benar-benar diletakkan pada posisi yang negatif karena terdapat pernyataan hobi gonta-ganti pacar. Padahal kita tidak mengetahui apakah Vanessa Angel melakukan hal tersebut karena kesalahannya sendiri atau dari kesalahan pasangan. Sehingga ia harus mencari pasangan baru lagi. Kemudian pada berita yang terakhir dengan judul Ex-tunangan Didi Soekarno digerebek setelah ada laporan masyarakat terkait transaksi prostitusi online. Nah, dalam berita ini membuat Vanessa Angel semakin disudutkan karena mengungkit masa lalunya dengan ex-tunangannya yang bisa saja membuat masyarakat semakin berpikir positif. Mohon maaf, semakin berpikir negatif. Kemudian untuk artikel bias gender yang kedua, yaitu berjudul bias gender dalam keluarga. Adapun permasalahannya yaitu terdapat bias gender dalam pekerjaan rumah tangga sehingga keterlibatan perempuan bekerja di luar rumah atau pada sektor publik merupakan variabel penting dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Dalam artian penghasilan perempuan membuka akses untuk meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan. Adapun subjek dari artikel yang kedua ini yaitu keluarga di Kompleks Singgalang, Kecamatan Kutu Tengah, Kota Padang. Kemudian hasil telaah yaitu berdasarkan penelitian yang terdapat dalam artikel dapat diketahui bahwa dalam pembagian pekerjaan rumah tangga lebih banyak dikerjakan atau dominan dikerjakan oleh kaum perempuan. Hal ini dibuktikan dengan hasil percakapan atau hasil wawancara dari pengambilan pekerjaan rumah tangga antara peneliti dengan orang yang sedang diteliti, yaitu bisa dilihat pada percakapan peneliti, kok ibu sendirian, anak-anak mana, dan juga bapak. Bu Sir atau orang yang diteliti menjawab bahwa anak-anak pergi les. Bu Sir mempunyai 5 orang anak laki-laki dan bapak masih tidur. Seperti inilah saya setiap hari, Bu. Ini kain sudah ditumpuk seminggu, tidak sempat mencuci setiap hari. Nah, bisa dilihat dalam percakapan tersebut bahwa pekerjaan rumah memang cenderung dikerjakan oleh kaum perempuan. Kemudian hasil telaah dari pengambilan keputusan, yaitu dari data dalam artikel, ibu-ibu mengambil keputusan untuk masalah dapur, pakaian, anak, dan pemberian dana sosial. Akan tetapi ini masih bisa dikatakan terjadi bias gender karena pihak perempuan hanya ikut mengambil keputusan dalam atau yang bersifat domestik saja. Sedangkan dari data diketahui bahwa pengambilan keputusan untuk menentukan model rumah, memilih kontrasepsi, dan menentukan jumlah anak itu masih lebih banyak diputuskan oleh kaum pria atau laki-laki. Padahal hal tersebut sebenarnya juga memerlukan pendapat dari pihak perempuan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Dan adapun kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu paham feminisme ini adalah paham yang muncul karena wanita telah mampu membuktikan dirinya sebagai gender yang berhasil dalam berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, pekerjaan, dan segi kehidupan bermasyarakat lainnya. Nah, selanjutnya itu terdapat 7 cara kerja teori feminisme dalam penerapannya untuk menganalisis karya sastra. Dan yang terakhir berkaitan dengan artikel bias gender yang sudah kita bahas tadi, bahwa dari kedua artikel tersebut dapat kita ketahui bahwa terjadi ketidaksetaraan antara perempuan dan juga laki-laki, baik itu di ruang publik maupun dalam kehidupan keluarga. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.